Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam, Bu Dita. Oke, Mbak Dian kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik, Bu. Walaupun tadi agak lumayan kurang enak hati aja, tapi ya it's okay gitu. Ya, saya senang hari ini bisa mau Mbak Dian kembali. Tapi kenapa ya Pak? Gak enak hati. Ya, tadi sempat di kelas ada beberapa siswa yang kurang kondusif sih. Seperti itu, Bu. Jadi pas pembelajaran itu menurut saya itu kurang antusias dan sebagainya lah gitu. Jadi ada bikin apa namanya saya yang sudah menyiapkan pembelajaran sebegitu rupa kayak merasa tidak dihargai gitu. Oh, jadi siswa di kelas itu agak rewel ya Pak ya? Iya. Tapi tidak apa-apa Oh insya Allah. iya, tapi nggak apa-apa. Oke. Berarti menurut Mbak Dian nih, eh, kita bicara hari ini, Hmm. diskusi hari ini tuh yang Mbak Dian harapkan itu punya tujuan apa sih? Yang saya harapkan sih semoga akan dari saya kan ada permasalahan tadi ya Bu ya. Jadi semoga hari itu kita bisa Mhm. mendapatkan solusi untuk permasalahan saya. Kemudian juga barangkali saya mendapat pencerahan dan ilmu baru juga biar bisa nanti ketika mengajar itu lebih efektif lagi dan lebih baik lagi gitu Bu. Oh gitu. Mm. Eh, eh, menurut Mbak Dian, Mm. tadi kan menyatakan bahwa murid-muridnya antusias, kemudian agak tidak baik ya di kelas. Mm. Sih yang membuat kemudian murid itu menjadi tidak antusias di kelasnya bagian itu. Oh, jadi tadi kan seperti Ibu ceritanya. Jadi kan tadi saya ngajar kan ada tugas kelompok, tapi ada anak-anak yang cuma menjadi kelompok saja. Jadi tidak ikut membantu dalam tugas kelompok. Kemudian juga ketika kita ada sesi tanya jawab juga hanya diam bahkan tertidur seperti itu. Terus tadi saya sempat agak kurang seneng sih Bu ya, agak jengkel juga. Akhirnya saya tanya kenapa kamu seperti itu, gitu katanya. Katanya Pak, saya nggak jelas sama sekali gitu katanya, terus juga katanya rada bosen dan sebagainya kayak gitu. Oh begitu. Kemudian setelah dia mendengarkan cerita dari anak-anak itu yang tadi dia lakukan kenapa? Kenapa Bu? Maaf suaranya agak terputus. Setelah kajian dengar mendengarkan alasan mereka, Mm-mm. yang kajian lakukan selanjutnya apa? Oh iya, ya akhirnya saya mencoba tanya kenapa bisa apa bosannya di bagian mananya, kemudian juga kenapa bisa ngantuk dan sebagainya. Terus alasan mereka bermacam-macam. Katanya nggak suka pelajaran fisika Bu, gitu seperti itu. Terus ada yang bilang tadi malam saya main game, itu seperti itu juga. Terus ada yang bilang juga Pak saya apa namanya merasa bosen gitu. Katanya nggak suka fisika kayak gitu. Akhirnya saya juga mencoba untuk apa introspeksi diri ya kira-kira metodenya sesuai apa enggak seperti itu. Oh begitu. Mm-mm. Oke. Uh, jadi menurut kajian itu tadi kan um, memberikan alasan dan kajian juga namanya mengetahui dan mengetahui alasan tersebut. Mm-mm. Nah sekarang menurut kajian pasti kemudian kan membuat siswa itu menjadi antusias kembali dan menganggap hal yang tadi yang sebutkan itu tidak berada pada pikirannya mereka. Kenapa Ibu? Mohon maaf diulangi. Pertanyaannya agak putus-putus Oke, soalnya. um, kan kajian sudah mendapatkan alasan dari mereka ya. Mm-mm. Nah setelah mengetahui alasan dari mereka, menurut dan pasti yang membuat kemudian antusiasnya mereka itu kembali dan tidak menganggap bahwa kita itu ya sulit lah Oh, kemudian saya tidak sama dan yang lainnya. oh gitu. Untuk membuat antusiasnya kembali ya Bu ya. Jadi
Iya. Menurut saya mungkin karena metode saya kan terlalu monoton, lagi-lagi PowerPoint, ada video, terus anak-anak diskusi, apalagi pelajaran fisika kan susah. Itu kan mungkin juga membuat mereka apa namanya kurang apa ya kurang sesuai gitu ya Bu ya. Jadi membosankan. Jadi menurut saya harus menambah atau mengganti metode yang sesuai dengan keinginan mereka. Soalnya mohon maaf itu juga saya belum sempat melakukan diferensiasi Bu ke anak-anak. Jadi saya menganggap semuanya visual semua gitu. Jadi pakainya PowerPoint, diskusi Oh, seperti itu. Tapi ternyata mungkin itu yang menyebabkan anak-anak masa tidak. Mungkin saya lebih ini dulu ya Bu ya, melakukan diferensiasi. Jadi menggunakan media yang berbeda-beda Bu untuk siswa mungkin ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan PowerPoint dan juga ada yang menggunakan permainan atau bisa dilakukan seperti itu. oh, oke. Ya, berarti yang ingin memvariasikan eh, Mm-mm. metode ya di kelas. Iya Menurut benar. kalian apa sih yang kayaknya buat mereka gitu? Apa? Gimana Ibu? Menurut kalian tadi kan kalian itu hanya menggunakan PowerPoint ya, hanya Iya menggunakan benar. Mm-mm. PowerPoint saja sehingga mereka itu kemudian tidak antusias. Nah, menurut kalian yang cocok itu untuk mereka apa dari yang tadi kalian sebutkan itu? Metode yang cocok. Iya. Oke, metode yang cocok ya. Tadi selain diskusi, kita ada demonstrasi juga. Jadi kita bikin menjadi apa namanya beberapa kelompok ya Bu ya. Maksudnya beberapa tipe. Jadi ada beberapa kelompok yang kita menggunakan diskusi dengan medianya nanti PowerPoint, gitu. Atau nanti saya dengan gambar-gambar. Kemudian juga ada kelompok juga yang menggunakannya video. Nanti mereka belajar dari video dan juga ada beberapa kelompok yang menggunakan kayaknya permainan masuk sih Bu, soalnya kita menggunakan hukum Newton, kita bisa menggunakan sulap atau permainan gitu, kayaknya bisa sih itu. Jadi bermacam-macam gitu biar anak-anak gak bosan ya Bu ya. Ada banyak ya Pak ya yang Iya. bagian sebutkan. Iya. Selain itu sih, Bapak bisa belajar yang lain yang selain misalnya belajar apa yang kalian gunakan? Metode lain yang bisa digunakan. Iya, Iya, iya. barangkali tadi kan udah ada diferensiasi, mungkin nanti bisa juga menggunakannya role play, bisa mungkin Bu. Nanti jadi Bisa. misalkan kan hukum Newton kan nanti ada yang misalkan gaya ya Bu ya kan ada tarikan dorongan nanti kita bisa menggunakan siswa role play, jadi ada yang jadi bendanya ada yang menarik dengan gaya sekian dan sekian dan sebagainya. Ini itu asik juga sih buat anak-anak itu biar lebih aktif dan antusias. Ya. Jadi bagian sedikit banyak itu sebenarnya mengenal Mhm. karakter siswa yang kalian ajar ya. Eee, belum terlalu mengenal sebenarnya. Jadi itu kesalahan saya mungkin ya, Bu, ya. Jadi belum melakukan, apa namanya, asesmen diagnostik yang ininya. Mungkin nanti saya bisa melakukan itu dulu sih, Bu, sebelum nanti Ya, membagi-bagikan, iya. berikan ya. Kalau Mhm. secara pandangannya Pak Dian, kayaknya siswanya Pak Dian itu di kelas itu seperti apa sih? Sebenarnya mereka saya percaya anak-anak yang baik semua ya Bu ya. Cuma mungkin karena metode saya yang kurang berkenan untuk siswa dan juga mata pelajaran saya kan seperti biasa mata pelajaran yang ditakuti sama anak-anak ibaratnya ada konotasi seperti itu ya Bu ya. Jadi mereka udah merasa minder duluan, ah saya ini masuk saya nggak bisa itu. Jadi agak kurang percaya diri saja sih sebenarnya anak-anak itu. Tapi kalau misalkan saya bisa membawa, mengayomi, menuntun anak untuk menyukai pembelajaran saya. Jadi mungkin bisa ya Bu ya. Tapi mereka sebenarnya anak baik semua sebenarnya. Terbukti anak-anak tersebut di Oke. pelajaran lain itu juga bisa melaksanakan, tidak masalah seperti itu. Berarti kan ada yang salah dengan metode saya. Gitu. Kadang mindsetnya mereka ya Pak yang sudah menganggap itu ya. Seperti itu Ibu. Oke, jadi, kemudian yang rencana ini, Mm-mm. tadi kan menyebutkan mengenai metodenya, Mm-mm. langkah-langkahnya dan yang lain itu Mm-mm. rencana. Jadi rencananya itu apa yang bakal kalian lakukan untuk menyelesaikan
persoalan ini. Oke, Ibu. Jadi sepertinya kan saya kan sudah tahu tadi ya pas kita apa namanya tadi apa diskusi tadi ternyata saya menyadari Penjelasan bahwa ini. permasalahan seperti apa ya Bu ya. Jadi menurut saya itu saya yang pertama itu akan kaji literasi dulu Bu mungkin Bu tentang metode-metode seperti apa, kelemahan dan kelebihannya. Kemudian setelah itu saya melakukan asesmen diagnostik kepada anak-anak dulu biar nanti kita tahu sebenarnya kemampuan mereka tuh seperti apa, GBZ seperti apa. Gitu. Jadi selanjutnya mungkin saya akan membuat perangkat yang sesuai dengan hasil asesmen diagnosis saya tersebut. Membuat perangkat yang disesuaikan anak-anak. Habis itu kan kita bisa menyiapkan medianya dan asesmennya juga. Nanti kita langsung ke kelas. Kita seenggaknya itu saya tuh harus tersenyum Bu biar anak-anak itu gak merasa tertekan dengan pelajaran fisika yang susah. Jadi saya memberikan kesan yang baik dulu kepada anak-anak. Mungkin Ibu mungkin saya juga kadang sering marah-marah karena anak nggak bisa, tapi ternyata itu salah ya Bu ya. Jadi menurut saya harusnya seperti itu. Nanti kita menggunakan metode-metode tadi yang kita pelajari yang menyesuaikan dengan karakter siswa. Ya semoga sih bisa sih Bu, seperti itu. Oke, semoga bisa dilaksanakan ya Iya Ibu. Pak. Kapan rencananya akan dilakukan? Kenapa Ibu? Kapan? Oh, segera Bu. Rencana ya, Iya, segera nanti rencana. setelah ini apa setelah sesi coaching ini mungkin saya akan kaji literasi dulu. Nanti mungkin hari inilah saya pengen cari-cari metodenya, kemudian buat perangkat kan saya udah bikin modul ya Bu. Mungkin saya tinggal apa sih mengedit modul saya saja biar nanti sesuai dengan anak-anak. Nanti kan nanti ada pertemuan lagi itu minggu depan ya Bu ya. Minggu depan sebelum minggu depan nanti saya mungkin ngasihkan link ke anak untuk diisi untuk mengetahui gaya belajar. Jadi pas pembelajaran saya sudah tahu seperti apa yang cocok untuk anak-anak seperti itu Bu. Jadi seperti Iya, itu rencananya. rencananya. Semoga berhasil ya Pak. Ini Nggih. untuk hanya satu kelas itu saja atau bagaimana? Sebenarnya ada beberapa kelas yang kurang suka juga cuma di satu kelas tersebut yang memang lebih banyak intensitasnya anak yang tidak bisa antusias, kemudian nilainya juga ketika ulangan kurang karena memang katanya bosan dan tidak paham sama sekali. Seperti itu. Sudah sama sekali. Kemudian setelah rencana tadi yang lakukan, Hmm. bagaimana kemudian itu menjalankan sebuah komitmen supaya apa yang tadi dijadikan sebagai rencana itu bisa terlaksana. Komitmen saya, menurut saya seenggaknya saya itu bukan seenggaknya, mohon maaf ya, saya harus kaji literasi dulu dan juga saya harus memperbaiki metode-metode saya dan juga saya harus bisa mempunyai indikator keberhasilan seperti apa nanti anak setelah pembelajaran saya dan menurut saya dari hasil tersebut saya akan terapkan metode-metode tersebut ke anak-anak dan juga ini komitmen juga saya harus tahu dulu kondisi siswa gitu jadi setiap pembelajaran jadi saya itu jangan merasa siswa itu anak-anak apa males gitu jangan nggak boleh mengatakan seperti itu tapi kita harus tahu kondisi siswa itu di pembelajaran saya ke depan itu saya akan harus menyesuaikan terus dengan kondisi siswa seperti itu. Menurut Pak Dian, dengan masalah yang Dian tadi hadapi, kemudian Dian juga langsung memberikan solusi untuk masalah ini. Ada nggak pihak sekolah yang kiranya bisa diajak kerjasama atau memberikan masukan atau apa gitu untuk kemajuan kegiatan pembelajaran? Mungkin yang pertama rekan sejawat dulu ya Bu ya, terutama yang mengajar di kelas tersebut. Mungkin tanya-tanya dulu kalau berarti ini anak tanya-tanya ini anak kenapa kalau di kelas jenengan gimana, kenapa seperti itu. Kemudian selain itu juga kira-kira metode apa yang tepat ya untuk anak tersebut. Jadi kita sharing antar sesama rekan sejawat. Kemudian juga kita bisa minta bantuan ke apa namanya kepala sekolah untuk apa meminta izin barangkali bisa menggunakan meminta fasilitas yang bisa kita gunakan karena kan nanti kan kalau mau ada kegiatan misalkan eh,
tadi diferensiasi kan kita menggunakan misalkan kita ngeprintnya lebih banyak kan kita kan harus izin dulu menggunakan fasilitas sekolah. Itu aja sih mungkin akan cocok. Sama siswa juga kita sering tanya umpan balik ke siswa aja biar nanti kita tahu seperti apa yang diminta. Jadi apa yang diajak kerjasama itu bisa akan jawab yang dukungan dari kepala sekolah atau kepala sekolah juga siswa juga tentunya kita harus tahu gitu ya Pak ya. Iya Kalian benar begitu Ibu. ya. Ya, semoga apa yang kalian rencanakan, kemudian apa yang kalian jadikan sebagai komitmen itu bisa terlaksana, bisa terwujud dan apa ya, bisa lancar untuk depannya dan bisa digunakan juga untuk di kelas lain ya Pak. Iya, insya Allah Bu. Nggak cuma satu kelas itu saja. Ya, ya. Jadi semangat ya Pak. Nggih, Ibu matur nuwun nggih Bu. Baik. Ya. Jadi setelah melakukan ini, gimana sekarang perasaannya Pak Dian? Perasaan saya lega Bu. Karena tadi kan sempat saya rada kesel emosi seperti itu. Tapi ternyata tadi dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu yang buat saya menggali diri saya ternyata bukan 100% kesalahan siswa gitu loh. Ternyata saya juga harus bisa introspeksi dan juga menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Jadi agak lega dan juga semakin bersemangat untuk bisa mencapai keberhasilan dalam pembelajaran seperti itu. Bisa dalam pembelajarannya. Oke. Terima kasih ya Pak. Nggih, Sudah sama-sama saya yang terima kasih Bu. diskusi hari ini. Kemudian semoga kalian kedepannya itu belajarnya lancar jaya. Siswanya Amin. sesuai dengan keinginan kita. Siswa dan yang baik. Nggih Ibu. Baik, kalian terima kasih. Nggih Ibu, sama-sama. Saya akhiri ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.